Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yulitasari, NIM 5301011958. Saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Materinya tentang kebudayaan Islam di Pasundan. Yang pertama saya akan bahas adalah masuknya Islam di Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat beberapa pelabuhan penting. Di antaranya ada di Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Pelabuhan memiliki peran penting sebagai tempat untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan lokal, regional, bahkan internasional. Penyebaran Islam melalui jalur perdagangan sering terjadi karena banyak saudagar Arab, Persia, dan India melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan pelayaran mereka. Melalui hal inilah terjadi interaksi antara warga lokal dengan para saudagar. Kemudian mereka juga sedikit-sedikit menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan tersebut. Yang kedua adalah tokoh yang penyebar Islam di Jawa Barat. Salah satunya adalah Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin. Ia adalah putri Syekh Yusuf Siddiq, ulama terkenal di negeri Campa. Di Karawang, ia mendirikan pesantren yang diberi nama Pondok Kuro. Pondok Kuro yang didirikan oleh Syekh Hasanuddin merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di tanah Pasundan. Sepeninggal Syekh Hasanuddin, penyebaran Islam melalui lembaga pesantren terus dilanjutkan oleh anak keturunannya, diantaranya Musanuddin atau Lebe Musa, cicitnya. Dalam sumber lisan, Musanuddin dikenal dengan nama Syekh Bentong, salah seorang yang termasuk kelompok wali di Pulau Jawa. Kemudian yang saya bahas adalah konflik-konflik yang terjadi di Jawa Barat. Yang pertama adalah konflik Cirebon. Faktor internalnya bermula ketika Pangeran Martawijaya sebagai putra tertua menuntut agar tahta kerajaan Cirebon jatuh kepadanya. Konflik internal bisa memberikan peluang pada pihak luar VOC untuk melakukan intervensi. Yang kedua adalah konflik Banten. Penyebabnya adalah kekuasaan yang dimulai saat Pangeran Haji atau Sultan Anom secara sepihak menyatakan telah mengambil alih urusan istana, termasuk mengirim utusan dan mengadakan perjanjian. Yang ketiga adalah konflik Sumedang Larang. Faktornya adalah karena ketertarikan Geusan Ulun kepada Ratu Harisbayan, yang merupakan istri Pangeran Girilaya. Di catatan disebutkan bahwa Geusan Ulun pernah bertemu dengan Harisbaya dan masing-masing sempat menaruh hati. Ketika Prabu Geusan Ulum memohon pamit untuk kembali ke Sumedang Larang, Ratu Harisbaya pun kabur untuk menyusulnya. Kejadian ini memicu konflik antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Sumedang Larang. Yang keempat adalah konflik Mataram. Faktornya adalah faktor ideologi. Perbedaan Mataram Islam dengan Islam pedalaman yang bersifat mistik atau sinkretis. Banten bersifat puritan. Faktor ekonomi, karena peningkatan kekuasaan sebuah pemerintahan. Kemudian yang saya bahas adalah pengaruh Jawa dalam kebudayaan Islam di Sunda. Agama Islam begitu mudah diterima oleh orang Sunda karena karakter agama Islam tidak jauh berbeda dengan karakter budaya Sunda. Orang Pasundan merasa Sunda bukanlah hanya etnis rakyat di Jawa Barat, melainkan orang-orang sepaparan Sunda bukanlah hanya etnis rakyat di Jawa Barat. Yang terakhir adalah dampak penguasaan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda bagi masyarakat Sunda. Faktor yang memotivasi kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara adalah faktor ekonomi. Lada, cengkih, dan rempah-rempah lain menjadi magnet awal penarik mereka datang ke Nusantara. Perubahan penting terjadi sejak tahun 1677, ketika VOC menerapkan sebuah sistem eksploitasi khusus yang berlaku di tataran Sunda, khususnya Priangan, yang dikenal dengan istilah Prengelstelsel. Sistem ini dipahami sebagai sistem menanam kopi dalam jumlah tertentu, sebagai kompensasi dari pembebasan membayar pajak dalam bentuk uang. Rakyat Priangan diwajibkan menyebar kopi dalam jumlah tertentu. Hal ini sangat menguntungkan VOC dan sangat merugikan untuk rakyat Jawa Barat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.